siang, malam ketemu malam lagi bersama Gema Podcast. Hai. Gila. Gua emosi bawahnya. Hai. Udah emosi belum? Belum. Lucu banget. Enggak sih, ngeselin. Gemesin juga. Emosi nih gua. Emang Gua suruh belajar emosi. Coba bang sekali suruh subscribe dulu bang. Subscribe. Gratis. Emosi nih gua. Subscribe. Ya kita mau bahas ini om. Emosi. Mau bahas ini apa kita Tips bikin judulnya? cara mengalahkan emosi. Manajemen emosi. Gimana lu bisa mengatasi Emosi diri. emosi? Emosi diri. Lu termasuk orang yang bisa menahan emosi nggak? Lu om Epen? Kalau gua aku itu orangnya paling susah emosi. Cuman kalau udah sekali meledak itu kata orang-orang Usus bercucuran. orang itu nggak nyangka, ternyata bisa begitu ya. Oh, gitu. Tapi aku punya tips-tipsnya untuk memanage emosi itu, Iya. bahkan untuk melawannya. Wih, caranya Pak. Berapa? Ada beberapa lah. Berapa sebut? Pokoknya yang ketiga ini pasti bikin penasaran. Wah, kurang. Satu dua belum. Yang pertama, aku kalau emosi itu kadang menghitung mundur. Anjir ini udah Itu nggak ngitung Pak. Iya, kalau udah emosi begitu maksudnya. Aku ngitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Langsung. Wow. Emosinya udah. Dunia ini sangat indah. Wih. Tapi kalau masih emosi lagi, gue ngitung lagi. 10, 9, 8 kayak gitu. Langsung hijau ya. Tapi intinya sebenarnya pada dasarnya bukan orang yang gampang emosi. Bukan orang yang gampang emosi. Nah, itu yang pertama, gue menghitung. Karena dengan begitu pikiran yang tidak sadar, gua menyebutnya itu pikiran yang nggak sadar, itu bisa menimbulkan kesadaran lagi. Dengan menghitung, gue menimbulkan logika gue lagi, kayak gitu. Kebanyakan orang emosi kan nggak berlogika kan. Iya. Nah, dengan menghitung itu gue berlogika lagi. Menurut gue sih itu. Dan ini tips gue yang paling sampai lama ini, udah hampir berapa puluh tahun, mulai dari gue muda lah. Udah gue pakai ini, kayak gitu. Terus yang kedua, gue itu mengkamuflase. Sukanya mengkamuflase kayak gitu loh. Jadi sesuatu hal yang itu sebenarnya ngeselin banget, nyebelin banget. Iya. Gue anggap itu lelucon kayak gitu. Jadi gue malah ketawa kayak gitu. Ada orang kalau melihat film horor hantu takut kan, tapi dia mencoba mengkamuflasekan itu sebuah hal yang lucu kayak gitu. Tapi sekarang banyak film horor lucu. Iya. Nggak usah ada kamuflase juga. Contoh nih, kita jatuh atau kita kesandung kayak gitu kan ya. Kalau kita nggak sadar, kita kebawa ke emosi, kita jatuh emosi. Jadi gini. Tapi ada kalanya kalau kita pas lagi canda sama temen berdua hujan-hujan, terus jatuh di lumuran atau di tengah sawah, itu malah ketawa, ada yang begitu. Ya enggak? Jadi sebenarnya kondisi pikiran saja bisa disugestikan ya. Bisa disugestikan. Iya. Ya itu maksudnya, Bang. Oh itu. Gue juga baru kepikiran. Kalau lu Bang, lu termasuk orang yang gampang emosi? Kalau gua termasuk orang susah emosi. Karena emosi orang gue redam. Lu lebih milih diam ya? Lebih milih diam. Kalau memang udah puncaknya, yang emosi itu gue bikin jadi emosi. Gue balas dengan emosi gitu. Iya. Jadi akhirnya intinya lu ladenin. Gue ladenin, tapi gue lebih tinggi dari nada dia. Akhirnya ketemulah nggak emosi gitu. Pertama diredam dulu. Tapi intinya lu termasuk orang yang meredam emosi. Karena gue mikir mau ini orang ngejengkelin, gue bikin kayak tadi, gue sugestikan lelucon. Jadi gue ketawa aja. Tapi kalau di saatnya udah memang benar-benar nyebelin, meredamnya dengan gue balik emosi lebih tinggi. Ketemu dengan ketemu, gue pikir gue frekuensi dia misalkan 10, gue naikin frekuensi gue 20. Ntar akhirnya ngobrol di 10. Kalau gue udah Udah. kayak gitu.
Kalau gua pada dasarnya Hmm. gua termasuk orang yang gampang emosi. Kelihatan. Tapi bang, gua itu bisa langsung memilah siapa yang gua hadapi. Hmm. Misalnya gua pilah-pilah ya. Kayak misalnya orang di circle gua, orang-orang dekat. Mm-mm. Itu mereka lagu apapun, gue bisa nggak emosi. Gue bisa nggak marah, gue bisa nahan setahan-tahannya. Iya. Itu otomatis gue nggak setting, nggak punya tips apa-apa. Nah tapi kalau orang yang misalnya ketemu di jalan, misalnya kayak kita nyetir apa, itu gue gampang buat kepancing. Gue pernah mukul orang pinggir jalan bang, turun dari mobil, apa pukul pak gitu. Habis itu ribut berkepanjangan kayak gitu. Ngeri. Bubarnya. Enggak, maksudnya itu kan gue nggak kenal. Takutnya tiba-tiba kita dicocok. Walaupun sebenarnya itu bisa jadi masalah sih. Bisa terjerumus ternyata yang kita hadapi ternyata siapa gitu kan. Terus ya kayak ya pokoknya itu gitu. Gue pernah kayak karena emosi motor kayak gue tabrakin tuh pakai mobil. Udah ribut-ribut gitu. Tapi kalau orang di sekitar circle gue bisa tahan. Kayak misalnya sama anak-anak di rumah, gue bisa tahan. Tapi kadang gue pengen nunjukin gue bisa marah tanpa emosi. Tapi pengen nunjukin lu nggak benar gitu, tapi gue nggak emosi. Jadi gue bisa terkontrol tuh marahnya. Marah tapi tidak emosi. Jadi kayak lu benar-benar ngatur bahasa lu yang mau lu sampaikan, apa yang lu mau tekan, apa yang lu mau koreksi, kayak gitu-gitu. Tapi Jadi gue pada dasarnya gue emosian. Iya. Hanya kayak ya kayak misalnya di hadapan publik apalagi gitu kan. Maksudnya di depan orang banyak, Iya. itu kayak bisa otomatis gue ketahan aja. Tapi efeknya bang di dalam diri gue, nyesek. wah itu kepala gue tuh bisa kayak migrain. Oh iya. Itu otomatis migrain. Sama kalau gue nih efek-efek fisik kalau gue menahan sesuatu. Kalau gue grogi, Menahan sesuatu. panik sama itu spontan mulas Kalau nih grogi. iya sama panik pasti mulas. Kalau emosi takut itu gue bisa tutupi dari mimik gue tapi kepala gue kayak migrain. Kalau menahan hasrat, Menasrat wah itu pusing ya pusing mules ngilu Membiang gitu. jadi satu ya. Jadi satu. marahnya pun keluar gitu Iya. kan. Hanya itu kondisi normal. Kalau kondisi normal kan bisa lagi nggak fit, lagi lemas, lagi ada masalah, pancing dikit nggak bisa gue tahan tuh bang, bisa lepas keluar. Tapi gue emang sama keluarga karena mungkin anak gue laki, gue emang agak emosi terus. Karena gue mendidik anak gue tuh laki-laki dua-duanya nih. Dan jangan cengeng. Gitu. Jangan cengeng. Tapi gue ngajarinnya itu sama temen. Kalau emang salahnya fatal, pukul sekali. Tapi jangan di muka. Makanya gue pasti ngambil lidi, ngambil kain, kaki gue pukul. Oh kalau gue dari dulu bokap gue nggak pernah ngajarin kita membalas kayak gitu bang. Nggak, tapi itu emang Ngajarinnya gimana? Dipukul ya udah kalau misalnya kalau misalnya nggak kuat ya maksudnya ya rasain aja. Maksudnya gimana? Ya derita lu kira-kira gitu. Bahasanya gimana lu bokap ya? Kalau misalnya kuat ya tunjukin emang nggak berasa kenapa-napa. Misalnya nih kayak misal gue dipukul. Kalau misalnya gue merasa kuat pukulan itu nggak terlalu menyakitkan, ya lu tunjukin aja kalau lu santai. Pukul aja kayak kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak kuat, ya derita lu, jangan nangis. Digebuk sama cowok, sama Iya. bapak gitu. Yang misalnya sama teman di luar sana. Dipukul sama teman sekali. Tapi gue sekeluarga, gue paling sering berantem di sekolah. Karena mungkin tadi dipukul sekali nggak sakit dua kali. Dua kali. Sedikit sedikit. Gue sering berantem bang. Gue Sakit baju banget. Akhirnya berantem. Emosi. gue sering tuh pulang sekolah ke rumah teman dulu ganti baju. Kalau dulu kan gelut anak-anak SD tuh bisa guling-gulingan tuh di tanah tuh kan. Gelut dulu. Iya. Gitu. Ya, kelihatan sih ya, kelihatan loh. Bener. Kelihatan. Ya intinya kembali ke tips bagaimana manajemen emosi. Tapi gue harusnya bisa sih. Misalnya satu Bisa emosi. menahan. Nah, untuk menahan emosi itu Lu bisa Paksakan. nahan gini pas udah nikah.
Ya enggak, waktu gua udah mulai beranjak dewasa gua udah mulai lah, Bang. Udah bisa menahan. Tapi bener nyali gua setelah gua married, setelah punya anak, nyali gua drastic drop. Gua nggak bisa macam-macam, nanti tiba-tiba datang ke rumah gua, ada anak dan lain-lain. nganuin rumah gua, ada anak gua, ada istri gua di rumah. Kalau dulu gua ngekos, ribut. Separah-parahnya gua tinggal pulang ke Medan kira-kira kayak gitu. udah pacaran, udah married, udah punya anak, udah nggak bisa gitu. Nah, itu tadi. Bagaimana manajemen emosi? Ya semaksimal mungkin waktu kita emosi, buru-buru pikirin. Kalau lu tanggapin, nanti efeknya apa? Efeknya seru, ini greget nih. Keren banget nih. Udah gelut. Misalnya kalau yang di luaran guling. hal-hal sepele oke lah. Misalnya kita bikin di kantor deh. Di kantor lebih enak nih gue jelasin ya. Dan paling penting untuk dikuasai kan. Betul. Misalnya atasan kita atau rekan kalau di bawah kita mah sikat. Misalnya yang teman rekan kerja atau di atas kita, waktu dia bikin emosi, langsung buru-buru pikirkan impact-nya apa, kelanjutannya kalau lu respon apa. Terus kalau misalnya sepahit-pahitnya, the worst, paling buruk adalah lu keluar dari perusahaan. Di rumah lu seperti apa? Istri lu gimana, anak lu gimana, langsung panjang terus. Ya, sambil kita capek mikirin itu, ya, emosinya hilang sendiri tuh. Ya, menumbuhkan apa tadi logika. Hitungannya jadi kayak mundur. Iya, pikirin ini kesini. Kita lagi mikir, udah kan selesai. Kalau gue ngitung mundur, kalau dia ngitungnya ke depannya. Mundur dong. Oh iya, di mundur. belakang ada anak, di belakang ada ini, di belakang ada yang jorokin gue. Lihat ke belakang, lihat apa yang di belakang kita gitu, impact dari itu. Itu kayak di kantor. Nah, kalau misalnya nggak ketahan kan, berarti lu udah siap nih konsekuensinya. Misalnya nih, kayak gue punya usaha lain di kantor gue itu. Nah, itu akhirnya nggak bisa tuh gue kontrol. Karena ada pemikiran, ya udah kalau emang lu nggak suka, gue keluar dari perusahaannya juga, ayo ribut di luar, gitu kan? Karena gue udah siap nih, kalau gue nanti dipecat, gue ada pindahan. Gue nggak langsung melarat gue ya udah gue fokus sama yang usaha gue satu lagi, bisa kayak gitu kan. Tapi kalau itu nggak ada, jangan konyol jadi orang. Jangan konyol. Masih tipe logika. Lu masih sama bos ngomong, lu bukan siapa-siapa. Kalau lu tengkuk dada, iya, naik muka, naik dagu, busung dada, sama bos yang menggaji lu, konyol. Lu siapa gitu. Bener. Kecuali lu masih single, masih ya orang tua lu juga nggak butuh support dari lu, ya terserah lu lah, lu jalani hidup lu gitu. Kalau masih lu punya sesuatu di belakang, pikirkan matang-matang. Pikirkan, bos. Kalau saya sih begitu. Emosi. Begini. Oh iya, itu mau kesini. Begini dong, lu masalah. Emosi banget lu. Dingin emosi dong lu. Kalau saya sih begini. Emosi bisa saya tahan. Iya. Bahkan sakit pun bisa saya tahan. Iya. Lapar pun itu saya bisa tahan. Dia langsung aja ke poinnya. Diulur-ulur. Bikin gue emosi. Poinnya, hasrat yang nggak bisa gue tahan, Bang. Lu jangan lama-lama sebelah banget gua ini. Biru gua bisa ini. Gua yang bikin emosi. Abang yang diajak gelut. Aku yang gelut. Kenapa gue yang ditonjokin gara-gara event ini lu? Kagak lah, gue kan bisa mikir. Buset, badan lebih gede. Kalaupun gue menang, studio gue tempat dia, rumah dia. Nanti podcast gue bubar. Ya tepat aja kan gue cuma kesini kayak pak aja gitu. Tapi ya udahlah bodo amat aja. Tapi om tenang aja. Minta maaf gampang ketimbang minta izin aja. Ya udah, habis gitu minta maaf. Daripada minta izin, Bang izin ya. Gue tonjok dikit. Gue emosi nih, gue tonjok boleh nggak gitu. Jangan, oh ya sudah enggak. Diem. Nih tonjok dulu. Maaf ya Bang. Hilap. Ya gue lagi meleng sini soalnya tadi. Langsung ke sini. Yang ditonjok tuh gue yang kena. Berarti lu susah menahan hasrat ya? Iya. Ya semua juga sama. Sama Bang. Sama. Gue kalau nggak bisa gitu, aduh pusing banget gue. Pusing. Sih. Ya bukan masalah enaknya juga. Dan gue bukan tukang jajan lagi. Makanya gue yang tukang jajan aja enak. Jajannya gimana Bang? Jajan itu mie Aceh gitu. Makanan. Oh, nama apa? Lu jangan begitu tuh.
emosi nih. Iya, yang ada bukan kita yang emosi, yang di rumah emosi. Oke dah Bang. Oke menurut gua. Intinya gitu, cari buru-buru pikirin konsekuensi dari tindakan lu saat lu emosi tadi. Oke, buru-buru menimbulkan atau menetralkan kesadaran. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita perlu ada mengklarifikasi, mengkoreksi orang yang buat kita emosi tadi, pastikan kita udah nggak emosi dulu. Nanti mau marah, tapi lu udah kontrol apa yang lu mau omongin, apa poin-poinnya, apa Untuk konklusinya, ya untuk rekan kerja kayak gitu. Jadi udah pikirin dulu, baru, wow, oke, udah lu puas dia, udah puas, baru sekarang. Kita ada data-data untuk menjatuhkan. Gue di kantor pernah bang, tiba-tiba pokoknya ada kondisi, ada situasi, gue diem-diem bos, paku, gue diem aja. Ya pak, maaf pak, ya pak, maaf pak, ya pak. Habis itu, sore-sore sebelum dia balik, udah slow kan, udah santai, gue samperin, pak, yang tadi pak, itu urusannya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Selesai, dia juga berbesar hati bilang, oh gitu, ya lu sih katanya gini. Masih Selesai. ada emosinya juga. Selesai. Jadi kalau gue masih ketahan, misalnya dia, gue nggak seperti yang lu pikirkan bos. Jangan lu spontan balas. Iya. Cari momennya nanti. Pas lagi coffee break. Ya coffee break, pas ketemu meeting santai di hari kemudian, kapan lu jelasin. Gitu. Cocok, kamu rasa? Iya. Nah,